Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 30 November 2022 merupakan pesta Santo Andreas Rasul. Bacaan dibawakan oleh Teresias Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma bab 10 ayat 9 sampai dengan 18. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka.
menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka, meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka pun segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Dipilih untuk menyebarkan sukacita. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sabda Yesus ketika memanggil para murid-Nya, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Ini adalah sebuah ajakan, panggilan yang memiliki kuasa, dan tanpa beradu pendapat, tanpa bantahan, tanpa tawar-menawar, Simon yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya segera menanggapi panggilan itu dengan meninggalkan jala mereka. Padahal, sebagai seorang nelayan, mereka berempat sangat membutuhkan jala itu untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi mereka tinggalkan semua itu untuk mengikuti Yesus. Tanggapan yang luar biasa dari keempat murid Yesus yang pertama menunjukkan bahwa mereka berani meninggalkan semua yang penting dan berharga dalam hidup mereka untuk menjawab panggilan Yesus. Sekalipun Yesus sendiri tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik, seperti pekerjaan yang lebih baik, ataupun penghasilan yang lebih memuaskan. Namun, mereka telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, karena Yesus telah memilih mereka. Yesus memilih mereka bukan dari kalangan orang-orang berpengaruh, bukan dari orang-orang kaya, bukan dari orang-orang terpandang, dan yang berpendidikan tinggi. Tapi mereka adalah orang-orang biasa, dengan pekerjaan nelayan yang sudah teruji ketahanan, keuletan, kesabaran, keahlian, pintar melihat kapan waktu yang tepat untuk menebar jala, dan memiliki keberanian, karena mereka sering berhadapan dengan badai dan gelombang laut. Kesabaran mereka juga sudah teruji, karena tidak selalu jala mereka mendapatkan ikan yang banyak. Kadang malah mereka tidak mendapatkan hasil sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Sebuah keputusan untuk mengikuti Yesus yang telah ditunjukkan oleh keempat murid tersebut didasarkan kepada iman mereka yang kuat. Karena mengikuti Yesus bukanlah sesuatu yang mudah, namun memiliki konsekuensi karena harus menyangkal diri dan memikul salib. Meninggalkan segala yang mereka miliki adalah sebuah keputusan yang merupakan tanda sebuah ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang sudah menyatakan diri pengikut Kristus, apakah kita juga berani menanggapi panggilan Kristus dengan meninggalkan segala sesuatu yang ada pada kita, misalnya jabatan, pekerjaan, dan segala kenyamanan duniawi yang saat ini kita miliki? Ataukah sebaliknya, kita malah meninggalkan Yesus untuk mendapatkan semua kenyamanan itu? Ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, kita sudah dipilih dan dipanggil olehnya untuk menyebarkan karya keselamatannya, yaitu cinta kasih. Apakah kita siap dengan segala resikonya dan bersedia memanggul salib kita masing-masing? Apakah kita bersedia setia mengikuti Dia? Tentu, meninggalkan segalanya yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan kita seperti keempat murid Yesus tersebut. Tetapi kita harus sadar bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus membuat kita mengalami berbagai macam tantangan kesetiaan dan resiko mempertaruhkan hidup. Ketika kita memutuskan untuk hidup kudus, menjauhkan diri dari dosa dan semakin mendekatkan diri untuk menjadi pelayan Kristus, kita harus siap dijauhi oleh orang-orang yang mengikuti dunia
dan segala kenikmatannya. Mari kita terus berkarya di bidang pekerjaan dan usaha kita masing-masing yang dilandasi cinta kasih untuk terus menyebarkan berita sukacita Allah, supaya semakin banyak orang merasakan kehadiran kasih Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pengikutnya yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Kristus Putramu telah membuktikan kesetiaan dan ketaatannya pada tugas karya kasih dan keselamatanmu untuk seluruh umat manusia dengan menderita, disalib, diwafat, dan bangkit untuk mengalahkan maut dan dosa. Biarkanlah Roh Kudus-Mu mendampingi kami selalu, agar kami dapat terus setia dan taat kepadamu, dan menaburkan benih kasih-Mu kepada semakin banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.